Jadi seperti inilah tips dan cara mancing dasaran yang paling aman. Tidak akan mempengaruhi dari laju senar maupun reel pancingnya di saat pancing kita ditarik ikan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mancing dimanapun Anda berada. Jumpa kembali di channel Mancing is Angler. Salam satu hobi. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tips. Tips ini khususnya buat para angler semua. Khususnya ini saya mau trip mancing dasaran ya. Ini sudah berada di spot. Jadi tips kali ini adalah tips yang wajib dilakukan oleh para pemancing, terutama para pemancing pemula yang ingin mencoba mancing di pinggiran ya, dengan teknik dasaran dengan target ikan-ikan muara. Jadi tipsnya ini berguna untuk keamanan dan kenyamanan. Apa saja tipsnya dan apa-apa saja peralatan yang wajib kita bawa saat mancing? Simak terus. Oke sahabat, kita lanjut. Buat yang baru gabung jangan lupa untuk subscribe, like, dan hidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk tips yang pertama, saya akan memberikan tips yang berkenaan dengan keamanan dan kenyamanan peralatan ya. Ini berhubungan dengan peralatan wajib yang harus kita bawa. Apa saja itu? Yang pertama, kita wajib membawa pisau atau sejenis golok kecil. Yang kedua, wajib membawa gunting. Kemudian membawa juga tang jepit. Kemudian ini kalau punya ya, ini adalah lips grip. Lips grip ini untuk menjepit mulut ikan. Kemudian jangan lupa membawa air minum dan makanan. Oke, itu untuk peralatan umumnya. Yang kedua, yang berhubungan dengan pakaian. Pakaian itu nggak mesti harus jersey ya. Yang penting bajunya panjang, jadi kita nggak kepanasan. Kemudian pakai juga celana panjang, sepatu. Gunakan juga topi. Ya, saya sudah nggak sabar ini mau pakai topi karena cuacanya sangat panas ya. Oke, kita lanjut. Oh ya, dan untuk sahabat yang ingin mencoba mancing malam, saya lupa tadi kasih tahu, jangan lupa membawa senter ya, dan juga obat nyamuk ya, karena mancing malam tentu banyak nyamuk dan benda-benda lain, binatang lain yang suka menggigit. Oke sobat, kita lanjut. Untuk tips yang berikutnya yaitu keamanan dan kenyamanan pada piranti atau alat pancing kita. Jadi dari rumah kita harus siapkan terlebih dahulu alat pancing kita. Seperti yang sudah saya bawa, saya mau mancing dasaran, jadi saya harus membawa alat pancing. Berikut juga peralatannya, termasuk leader, kail, timah, pemberat, kili-kili. Itu harus sesuai dengan tujuan target ikan yang akan kita pancing. Dan untuk umpan, saya cukup gunakan umpan udang mati yang ukurannya agak besar ya, seukuran telunjuk. Tidak perlu menggunakan umpan udang hidup karena target saya ikan sembilang. Jadi pemilihan umpan juga harus diperhatikan untuk menyesuaikan dengan target ikannya. Oke sobat, kita lanjut ke tips terakhir, tips paling penting. Saya mau merakit pancingnya dulu sekaligus saya langsung mau mancing. Oke sobat, di sini sudah saya pasang satu buah kayu ya, sebatang kayu. Ini adalah cara yang paling sering dilakukan oleh para pemancing dasaran, yang fungsinya untuk meletakkan joran ya, seperti ini. Nah jadi ini tidak salah, cuman ini sangat beresiko besar. Kenapa demikian? Karena saat kita meletakkan joran di atas kayu seperti ini bisa saja senar atau PE pancing kita itu terjepit ya, karena posisinya tidak bebas, tertindih oleh ranting kayunya itu sendiri. Dan apabila pancing kita ditarik ikan besar, ini sangat berisiko dan bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Jadi apa saja tipsnya agar alat pancing kita aman walaupun ditarik ikan besar, sedangkan posisi kita masih jauh lah ataupun di saat kita lengah. Jadi ini ada tipsnya. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu menyetel alat pancing kita, terutama pada bagian reel. Nah, sebelum kita meletakkan alat pancing dengan kondisi maksudnya sudah dipasang umpan ya, kita letakkan dan kita biarkan. Kita harus atur dulu drag dari reelnya ini sendiri. Nah, fungsi dari drag ini adalah untuk seberapa kuat reel ini menahan laju dari benang PE ini saat diberikan beban atau ditarik ikan lah. Jadi ini harus kita setel dulu. Nah, bagaimana menyetelnya? Kita buka spool ini dengan kondisi dragnya terbuka sekitar 25%. Jadi ini kita putar. Kalau menguncinya ke kanan ya, kalau membukanya ke kiri atau melonggarkannya itu ke kiri. Nah, cukup kita rasakan. Kalau kita tarik ini perlahan tapi ini spoolnya masih muter, ini berarti dragnya terlalu kendor. Ini harus kita kencangkan lagi. Karena kalau terlalu kendor di saat pancing kita ditarik ikan besar, ini spoolnya akan muter ya, sangat cepat. Jadi senarnya ini terlalu cepat keluar, yang bisa menyebabkan pancing kita itu dibawa ikan terlalu jauh, dan itu sangat bahaya ya. Jadi ini kita putar lagi. Oke. Jadi ini saya menariknya ini cukup mengeluarkan tenaga sedikit, dan ini masih muter ya. Jadi seperti itu saja. Ini sudah cukup setelan untuk dragnya. Kemudian yang kedua, bagaimana tipsnya tempat meletakkan joran pancing agar aman walaupun ditarik ikan besar. Nah, di sini saya memberikan tips yang paling aman, yaitu sobat harus membawa pipa dan karet. Nah, pipa ini harus posisinya joran ini masuk ya, seperti ini. Dan juga siapkan juga besi atau kayu yang sudah diikat dengan pipa. Ini fungsinya nanti ditanam dalam tanah seperti ini. Dan ini nanti tinggal dimasukkan ke dalam pipanya. Nah, jadi seperti inilah tips dan cara mancing dasaran yang paling aman. Ini tidak akan mempengaruhi dari laju senar maupun reel pancingnya di saat pancing kita ditarik ikan besar. Berbeda halnya jika kita menggunakan kayu seperti ini sangat beresiko ya. Oke sobat, kalaupun kita sudah datang ke spot dan lupa membawa pipa dan terpaksa harus menggunakan kayu, nah, di sini saya juga memberikan tipsnya untuk lebih aman ya, maksudnya. Biasanya kita letakkan seperti ini dengan kondisi, nah ini senarnya kelihatan ya, langsung seperti ini ya. Biasanya kita tindih seperti ini, Nah, daripada kondisinya PE di atas kayu seperti ini, lebih baik ini kita tukar, kita letakkan di bawah. Nah, ini di bawah. Jadi kondisinya di bawah kayu ya, posisi benang PE-nya, dan jornya tetap di atas seperti ini. Jadi di saat pancing kita ditarik ikan, PE atau benang senarnya ini tidak terjepit dan tidak bergesekan dengan kayu. Nah, ini lebih aman. Setelah kita pasang posisinya seperti ini tadi, dragnya sudah kita setel. Jangan lupa pasang juga pengaman. Nah, ini ada cabang kayu. Ini kita tanam ya. Tanahnya agak keras. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah cukup aman di saat kita lupa membawa pipa. Nanti di saat
pancing kita ditarik ikan besar, ini akan melengkung jorannya, dan ini akan menahan dari pergerakan joran untuk terhindar dari ininya terangkat ya, si pengaman. Oke sobat, sangat simpel ya, tapi sangat berguna untuk keamanan peralatan pancing kita. Kemudian untuk tips yang terakhir, jangan lupa pasang bel. Belnya ini seperti orang yang jualan-jualan sate keliling ya, kerincing-kerincing bunyinya. Nah, untuk saya pribadi, saya lebih suka yang menggunakan sistemnya main jepit dan bahannya dari plastik. Ini juga ada 3 jenis ya. Ada yang bahannya dari seng, ada juga yang sistemnya main tanam ya. Jadi langsung terkunci. Saya sudah coba semua. Jika menggunakan yang main tanam, nah ini maksudnya bukan untuk menjelekkan produk, tapi mencari mana yang terbaik ya. Di saat saya menggunakan yang bel yang main tanam, itu masih ada kemungkinan dia akan berputar, dan itu sangat berbahaya ya. Benang pancing saya itu pernah terjepit ya dan terlilit di belnya ini. Begitu juga menggunakan bel yang dari bahan seng, saat kita jepit sama dia dengan yang plastik ini, dia menjepit. Nah, bel yang dari bahan seng itu tadi itu agak tajam ya, jadi bisa melukai joran ataupun kemungkinan bisa melukai benang pancing. Nah, itu sangat bahaya. Jadi saya lebih merekomendasi gunakan bel yang dari bahan plastik ya. Cukup kita jepit sedikit saja, sudah aman. Jadi karena memang fungsinya itu untuk penanda bahwa pancing kita ditarik ikan. Oke sobat, saya rasa cukup. Kita langsung mancing saja. Ini saya dari tadi ngomong terus tapi nggak mancing-mancing. Dan ini umpannya. Oke sobat, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan hidupkan notifikasinya. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.